Setelah Bai Wei memperkenalkan dirinya, pelayannya yang kesal kepada Wang Lin karena pondasinya rusak meminta Bai Wei alias tuannya membunuh Wang Lin. Namun Bai Wei memarahinya dan menyuruhnya pergi. Bai Wei pun tersenyum lembut di hadapan Wang Lin. Ia lalu berkata, "Saudara Wang, pelayanku tadi terlalu kasar. Kuharap kau tidak tersinggung. Aku dari planet Tianyun, berasal dari sekte nasib surgawi. Kalau boleh tahu dari mana asalmu?" Di sini Wang Lin hanya menjawab bahwa dia hanyalah seorang pengembara. Bai Wei menggeleng sambil tersenyum. "Kalau begitu aku tidak akan memaksa. Namun bila suatu hari kau sempat, datanglah ke planet Tianyun sehingga saya mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah." Wang Lin hanya mengangguk dan melangkah pergi, diikuti dengan Li Danan. Adapun pelayannya yang kehilangan pondasi surgawi, ia akan membantunya kalau sudah tiba di planet Tianyun. Sementara itu, Wang Lin mendatangi toko klan Sang bangunan megah dengan 999 patung batu roh, masing-masing memancarkan energi spiritual pekat. Li Danan kagum langsung duduk bersila untuk menyerap energinya. Wang Lin meneliti patung-patung itu yang berbentuk wanita cantik, masing-masing memegang sebuah kotak berisi harta magis, pil, hingga benda langka lainnya. Toko ini dijaga oleh seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih salju. Ia kemudian mengatakan rekan kultivator, "Selamat datang di toko klan Sang." Tanpa basa-basi, Wang Lin bertanya apakah toko ini memiliki tinta salju. Akan tetapi harganya sangat mahal, jadi Wang Lin tidak jadi membeli. Ia kemudian keluar dari toko. Adapun Li Danan, Wang Lin memberinya 10 batu roh berkualitas tinggi. Ia pun meninggalkan kota Mingmei. Dengan seluruh batu roh yang Wang Lin miliki, ia hanya bisa membeli 2 atau 3 tetes, itu jauh dari harapannya. Meski bukan harta berharga, tinta salju tetap langka dan bernilai tinggi. Dewa kuno dapat menemukannya dengan mudah, namun bagi kultivator biasa hampir mustahil. Wang Lin tahu tinta salju dapat melindungi jiwa setetes saja, mampu mencegah jiwa asal yang terluka parah hancur sepenuhnya, memberinya kesempatan untuk kembali ke tubuh. Sementara itu, Wang Lin kemudian mencari sebuah tebing di luar kota Mingmei dan duduk bersila. Kesadaran ilahinya meluas, perlahan memanggil si Tunan. Tak lama, si Tunan merespons. Lalu Wang Lin mengirimkan pesan kalau dia berada di kota Mingmei di toko klan Sang dan butuh tinta salju. Si Tunan hanya tertawa lalu memutuskan sambungan. Dalam 3 hari, berita mengejutkan mengguncang seluruh planet perdagangan. Kota surga bumi dirampok, termasuk penguasa kota dirampok. Awalnya, semua mengira hanya 1 kota yang dirampok. Namun dalam 3 hari, 9 kota besar, termasuk kota Mingmei, dilanda gelombang perampokan. Akhirnya 5 kultivator ascendant dari 9 kota tersebut turun tangan, namun kelimanya tetap terpaksa mundur. Selama 3 hari Wang Lin duduk di tebing, akhirnya si Tunan muncul. Ia dikejar oleh lautan kultivator. Si Tunan akhirnya membawa Wang Lin pergi. Begitu mereka keluar angkasa, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang. Sementara itu, Wang Lin menanyakan apakah si Tunan mendapatkan tinta salju. Si Tunan tertawa mengeluarkan botol kecil lalu melemparkannya. Ada 2 atau 3 tetes di dalamnya. Wang Lin menyimpannya. Untuk itu, si Tunan mulai memeriksa barang rampasan lainnya dengan senyum puas. Wang Lin dalam hati berpikir mencuri seperti ini juga lumayan. Kalau ada kesempatan, dia akan mencobanya. Setengah bulan kemudian, mereka melihat nebula besar berbentuk seperti ikan jeli. Si Tunan menatapnya dan berkata, "Aku harus pergi sekarang." Si Tunan lalu mengeluarkan sebuah pedang putih raksasa. Ia berdiri di atasnya kemudian mengatakan kepada Wang Lin, "Planet Tianyun penuh orang asing dan harus hati-hati. Tapi jangan lupa, kau adalah kultivator planet Susaku. Jika ada masalah, datanglah ke planet Fengluan. Dengan aku di sana, tak ada yang berani mengusikmu." Wang Lin juga mengatakan kalau si Tunan butuh bantuannya, datanglah ke Tianyun. "Aku akan membuat sekte di sana." Si Tunan tertawa lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan jadi penatua utamamu." Pada akhirnya, Wang Lin pun berpisah dengan si Tunan. Namun bagi Wang Lin, sejak melangkah ke dunia kultivasi, si Tunan telah bersamanya dan dia berhutang banyak padanya. Di hatinya, si Tunan tidak berbeda dari seorang guru. Wang Lin bersujud 3 kali dan berkata, "Aku tak pernah tunduk pada langit, bumi, dewa, atau iblis. Hanya pada orang tuaku dan pada situ." Wang Lin lalu pergi dengan kompas bintang. Namun, cahaya putih muncul kembali. Sosok itu adalah si Tunan yang belum sepenuhnya pergi. Ia menatap ke arah Wang Lin lalu mengatakan, "Cobaan kejam adalah syarat menjadi kultivator sejati. Aku membawamu ke jalan iblis agar kau bisa bertahan hidup.
Tapi setelah kau menciptakan avatar dan membangun jalanmu sendiri, aku tak bisa lagi di sisimu karena aku adalah iblis luar dan dalam. Sedangkan Wang Lin, ia menuju planet Tianyun dari peta bintang pemberian All-Seer. Di dalam perjalanannya, Wang Lin duduk bersila di atas kompas bintang. Ia menggunakan batu kayu kosong dan tinta salju untuk memperbaiki kompas bintang dengan teknik rahasia dewa kuno. Proses ini berlangsung selama 3 bulan. Namun, pemurnian ini baru tahap kecil. Bagi dewa kuno sejati, proses sempurna butuh ratusan hingga ribuan tahun mustahil akan selesai sebelum tiba di Tianyun. Maka ia memutuskan berhenti di tahap ini dan memakai tinta salju untuk pemurnian akhir. Bulan demi bulan berlalu dalam sekejap. Hingga pada suatu hari di ruang angkasa yang luas, cahaya perak melesat seperti naga. Di atasnya berdiri Wang Lin, berambut panjang dengan tatapan tajam. Kulitnya kini lebih gelap karena kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Naga perak itu sebenarnya kompas bintang yang ia sempurnakan menggunakan ingatan dewa kuno Tusi, batu kayu kosong untuk mengubah strukturnya dengan melengkapi gabungan tinta salju. Bentuknya meniru makhluk kuno bernama Kyuhei sehingga kecepatannya hampir setara dengan kultivator tingkat Ascendant. Selama lebih dari setahun, Wang Lin menempuh perjalanan menuju planet Tianyun. Ia melewati banyak planet, ada yang berpenghuni, ada yang kosong, dan ada pula yang dipenuhi aura berbahaya. Di angkasa, ia juga sering melihat perampok. Kebanyakan mundur setelah merasakan kekuatannya, hanya satu yang berani menyerang, yaitu kultivator transformasi jiwa tahap awal. Namun dia berhasil dikalahkan serta terluka parah walaupun berhasil kabur. Sejak saat itu, Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Ia membiarkan seluruh kekuatannya menyebar, bersama niat membunuh dari tubuh aslinya, membuat para perampok itu tidak berani menyerang. 1 tahun kemudian, Wang Lin tiba di sistem bintang yang memancarkan cahaya hijau. Di tengahnya berdiri planet ungu yang dikelilingi 5 planet kecil serta lapisan gas hijau yang berputar. Energi spiritual yang melimpah terpancar hingga jauh, membuat Wang Lin yakin itulah planet Tianyun, lokasi dari All-Seer. Wang Lin pun berkata, planet Tianyun aku, Wang Lin, akan datang. Namun ia berhati-hati, tubuh aslinya ia tinggalkan di planet terpencil untuk menghindari para kultivator kuat. Saat mendekati kabut hijau yang melingkupi planet, Wang Lin merasakan bahaya besar. Gas itu mengandung kekuatan destruktif dan setiap planet di sekitarnya dilindungi formasi kuat. Saat ia sedang mengamati, tiba-tiba kabut hijau terbelah seolah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya. Dari dalamnya keluar seorang pemuda bergaun hitam. Meski tampak tenang dan rendah hati, pemuda bergaun hitam itu memancarkan aura sangat arogan yang tertanam dalam dirinya. Ia bertanya apakah Wang Lin membawa pesan atau undangan, namun Wang Lin menggeleng. Pemuda itu menyuruhnya pergi hingga Wang Lin berkata, aku mencari senior All-Seer. Pemuda itu lalu bertanya apakah Wang Lin datang dari planet Susaku. Mendengarkan itu, Wang Lin kaget dan mengangguk. Pria muda itu mengeluarkan pedang raksasa, ia pun mengatakan silakan masuk ke dalam, senior All-Seer telah menunggumu, ucap pemuda itu. Gas hijau pun membuka jalan menuju Tianyun. Pedang hijau menembus atmosfer membawa Wang Lin melewati hamparan tanaman ungu yang bergoyang seperti lautan. Dalam sekejap, ia tiba di dekat sekte nasib surgawi. Wang Lin melompat turun dan pedang hijau itu pun menghilang. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun yang diselimuti kabut tebal. Sebuah kuil mengapung memancarkan cahaya keemasan. Di bawah kuil ada batu apung membentuk jalan menuju sekte nasib surgawi. Sementara itu, Wang Lin yang berada di luar segera masuk ke dalam dan tiba di kaki gunung besar. Namun saat ia hendak melintasi, tiba-tiba suara terdengar dari kejauhan lalu berkata, pendatang, berhenti. Wang Lin pun membalasnya, junior Wang Lin dari planet Susaku memberi hormat kepada senior All-Seer. Jadi orang tersebut kembali mengatakan kalau All-Seer telah tahu kedatangan Wang Lin. Namun untuk memasuki sekte nasib surgawi, Wang Lin harus menjalankan 3 ujian. Ujian pertama adalah pengadilan manusia untuk menguji hati Dao. Ujian kedua adalah pengadilan bumi untuk menguji dasar kultivasi. Ujian ketiga adalah pengadilan surga untuk menguji domain. Hanya dengan menyelesaikan ketiga ujian ini barulah Wang Lin dapat melangkah masuk ke sekte nasib surgawi. Setelah itu cincin pun terbentuk di hadapan Wang Lin. Wang Lin pun menerima ujian itu dan memasuki cincin yang muncul di hadapannya. Sementara itu All-Seer yang menyaksikannya dari puncak gunung di bawah pohon bodhi raksasa. Di belakangnya 2 pria berusia sekitar 30 tahun berdiri penuh hormat. Yang satu berwajah lembut dan selalu tersenyum, sedang yang satu lagi berwajah dingin tanpa emosi. Pria lembut itu bertanya, guru, dia hanyalah murid kehormatan.
Mengapa harus dipaksa melewati 3 ujian? Olsier pun menjelaskan kalau dia menerimanya sebagai murid untuk menanamkan ikatan guru dan murid. Dalam 100 tahun kultivasinya sudah sampai pada tahap ini dia tidak sederhana. Olsier pun memerintahkan mereka jika Wang Lin melewati 3 ujian ini, ia akan ditempatkan di pavilion awan ungu di kediaman khusus murid sejati. Kemudian Olsier pun pergi. 2 muridnya berbeda pendapat. Zhou merasa keputusan ini aneh dan menandakan perubahan besar, sementara pria berwajah lembut hanya tersenyum tenang meski dalam hatinya sadar bahwa kepercayaan guru pada murid lama mulai pudar. Pada saat yang sama, Wang Lin memasuki cincin cahaya. Seketika ia terlempar ke dunia tanpa ujung. Kemudian Wang Lin menyebarkan akal ilahi tahap awal transformasi jiwa hingga wilayah puluhan ribu kilometer terlihat jelas di benaknya. Ia sadar, ujian pertama adalah menguji hati Dao. Tiba-tiba muncul sosok Li Muan. Ia tersenyum bahagia. Wang Lin mengerti ini hanyalah ilusi yang lahir dari hatinya sendiri. Alih-alih menolak atau menghindar, ia tersenyum mendekat dan meraih pinggang Li Muan. Saat itu sosoknya lenyap bersama ilusi tersebut. Di bawah pohon boji, seorang pemuda lembut dari sekte nasib surgawi bernama Zhao Xingsa menyadari kalau Wang Lin bukan murid biasa. Menurutnya, kebanyakan orang hanya menahan diri atau memaksa menerobos dalam ujian pertama. Namun Wang Lin berberdaya justru memilih jalan daunnya. Sementara itu Zhao Xingsa penasaran dengan ujian ini. Sunyun murid divisi ke-7 yang dulu hanya bertahan 67 hari, ia mau lihat Wang Lin itu bisa bertahan berapa lama. Adapun untuk 3 ujian sekte nasib surgawi diciptakan langsung oleh Olsier. Ia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus. Hanya mereka yang berhasil melewatinya yang layak menjadi murid. Aturan ini telah ditetapkan dan tak seorang pun bisa mengubahnya. Cobaan pertama sekte nasib surgawi adalah pengadilan manusia, ilusi kehidupan fana. Di dalamnya tampak sebuah desa kecil yang damai seperti surga. Sementara itu hiduplah Wang Lin, kakek, nenek, dan ayahnya. Di sini Wang Lin menjadi seorang anak kecil bernama Huzi yang sedang mengukir kayu. Jadi Wang Lin sempat tidak tahu dengan kakeknya yang duduk sambil minum teh, tapi ketika ayahnya memberitahunya, Wang Lin baru menyadari kalau itu adalah kakeknya. Sementara itu ayah Wang Lin meminta izin untuk pergi ke gunung dan berburu di sana. Si kakek Wang Lin hanya mengangguk sambil menatap Wang Lin. Di saat yang sama neneknya pun pulang membawa sekeranjang sayuran, lalu mengatakan, "Untuk apa kamu pergi ke gunung?" Sang ayah pun menjelaskan, "Niu bilang di sisi timur ada desa, katanya ada harimau di gunung, ia berencana memburunya, jika beruntung kita bisa mendapat kulitnya untuk membuat mantel baru bagi ayah." Singkatnya, sang ayah tadi berburu harimau akan tetapi ia kembali hanyalah jasadnya yang tidak utuh. Si nenek Wang Lin jatuh sakit karena kesedihan dan akhirnya dia meninggal. Tinggallah sang kakek bersama cucunya Huzi alias Wang Lin. Hari-hari berlalu. Huzi terus belajar mengukir, sementara itu si kakek mengawasinya. Suatu hari sang kakek bertanya, "Berapa kali kau mencobanya ini?" "Sudah yang ke-83 kali." Huzi menatap langit dan berkata, "Kenapa harus berakhir? Hidup seperti ini sudah cukup, hanya saja aku masih tidak tahu siapa kau sebenarnya." Si kakek lalu menegaskan, "Kau sudah mengulang siklus ini berkali-kali, tapi hasilnya tidak pernah berubah. Apakah kau masih tidak sadar kalau ini hanya ilusi?" Namun Huzi mengatakan ini belum waktunya berakhir. Sementara itu murid yang bernama Zhao Xingsa ia kagum kepada Wang Lin. Ia bisa bertahan 83 hari, San Yun saja hanya mampu 67 hari. Namun dia tidak bisa membiarkan itu terjadi karena Wang Lin akan dapat menghancurkan ujian ilusi tersebut. Ia pun membentuk segel, memunculkan cahaya pelangi di tangannya, dan mengirimkan ke tempat ujian Wang Lin. Di dalam pengadilan manusia, Wang Lin yang sedang mengukir, tiba-tiba serangan tersebut menghancurkan desa ilusinya. Hanya satu rumah yang tersisa, yaitu tempat Wang Lin. Wang Lin tidak membiarkan itu terjadi. Ia lalu melemparkan pisau ukirannya ke arah cahaya pelangi dan ternyata sinar pelangi berubah menjadi sepasang mata. Wang Lin tidak gentar. Ia menggerakkan tangannya, membuat semua serutan kayu melayang. Dengan cepat, ia menggunakan cahaya perak untuk membentuk kembali pahatan rumah, desa, dan penduduknya. Semua pahatan itu menyala dengan api hantu dan desa pun muncul kembali seperti semula. Dan pada akhirnya sepasang mata tadi menghilang. Sementara itu Zhao Xingsa mengerti kenapa Wang Lin bertahan selama 83 hari, karena Wang Lin memiliki dao siklus reinkarnasi. Sedangkan si kakek mengatakan ujian ke-84 akan segera dimulai. Apakah kau masih ingin melanjutkan? Wang Lin lalu menatap ukiran kayu seorang wanita yang belum selesai, lalu berkata, "Mari kita lanjutkan."
Inilah arti sejati dari mencari dao dalam ujian manusia All-Seer yang berada di dalam sekte nasib surgawi pun kagum dan berkata anak ini sangat baik. 10 hari kemudian, Wang Lin pun keluar dari ujian. Di tangannya ada sebuah ukiran kayu seorang wanita yang telah diselesaikannya. Wang Lin juga memahami tanpa 100 siklus kehidupan, bagaimana mungkin seseorang bisa mencari dao. Tanpa 1000 tahun kultivasi, bagaimana mungkin seseorang bisa memahami dao langit. Ujian di pengadilan ini telah membawa perubahan misterius dalam dirinya, namun ia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga hampir tidak ada yang dapat menyadarinya. Alhasil Wang Lin pun keluar dari ujian pengadilan manusia, ia pun melanjutkan ujian keduanya pengadilan bumi. Setelah memasuki ujian pengadilan bumi, ternyata tempatnya itu dipenuhi dengan warna merah dan banyak pilar-pilar api menyembur dari tanah. Wang Lin melangkah masuk lalu berkata tempat ini menguji kultivasinya, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengujinya. Tiba-tiba saja sosok merah berapi muncul di hadapannya. Ia pun mengatakan kalau dirinya penjaga pengadilan bumi. Kalahkan dia untuk melanjutkan ujian. Tanpa basa-basi lagi, Wang Lin membentuk segel di tangan kemudian menyerangnya. Namun sosok berapi ini dengan mudah Wang Lin kalahkan. Ia pun memberi hormat kepada Wang Lin lalu kembali menjadi kobaran api dan menyelam ke tanah. Sedangkan Wang Lin dia menyadari akan ada lagi ujian seperti ini. Ia tahu kalau ada murid sekte nasib surgawi yang mengawasinya. Ia pun memilih menyerah di ujian pengadilan bumi. Sementara itu Zhao Xingsa yang mengawasinya tidak dapat melihat seberapa kuat tingkat kultivasi Wang Lin. Namun sehebat apapun Wang Lin, dia hanyalah seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal. Baginya itu tidak berarti. Tiba-tiba Bai Wei datang. Bai Wei adalah orang yang pernah ditemui Wang Lin di planet perdagangan. Zhao Xingsa menanyakan kepada junior ketiganya ini apakah dia menemukan hadiah untuk ulang tahun sang guru. Bai Wei hanya mengatakan hadiah yang disiapkannya hanyalah mainan kecil, tidak sebanding dengan yang sudah disiapkan kakak seniornya. Bai Wei lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Zhao Xingsa menjelaskan kalau murid kehormatan sang guru datang beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia sedang menjalankan ujian ketiga. Guru juga mengatur agar dia tinggal di paviliun awan ungu. Setelah mendapatkan informasi itu, Bai Wei lalu meminta kepada kakak seniornya rumput yang berusia 3000 tahun. Sebagai gantinya, ia akan memberikan kristal api. Mendengarkan itu, Zhao Xingsa pun berkata, pergi saja ke guaku. Sementara itu, Wang Lin pun melanjutkan di ujian ketiganya. Wang Lin duduk bersila di pengadilan surga, merenung selama 51 hari setelah menyerah pada ujian bumi. Ia merasakan wilayah kekuasaannya paling dekat dengan langit, lupa waktu, dan perlahan memahami dao dari semua siklus dan pengalaman yang dilewatinya. Saat membuka mata, cahaya misterius menjilat di dalam dirinya. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa ujian manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian, melainkan peluang. Jika aku memahaminya, maka aku akan memahaminya. Jika aku mendapatkan pencerahan, maka pencerahan itu akan datang. Begitulah adanya setelah menyerah pada ujian surga, dunia di sekitarnya buram lalu menghilang. Di hadapannya muncul Zhao Xingsa, kakak sulung generasi pertama sekte, yang membawanya ke paviliun awan ungu yang telah diatur All-Seer. Dalam perjalanan, Zhao Xingsa menjelaskan tentang sekte nasib surgawi. Guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berada di divisi ungu. Divisi ungu adalah yang terlemah. Sementara itu Wang Lin mengamati skala besar sekte itu dengan setidaknya 100.000 murid yang berkultivasi di puncak gunung dan menara megah yang memancarkan cahaya ungu. Setelah itu Zhao Xingsa pun pergi. Di sisi lain Wang Lin tahu kalau Zhao Xingsa yang mengganggunya di ujian pengadilan manusia. Kemudian Wang Lin terbang ke paviliun awan ungu menyebar akal ilahinya dan menemukan istana bercahaya ungu. Saat hendak masuk, ia disambut oleh seorang wanita cantik berpakaian ungu dengan niat membunuh yang menegaskan, kamu tidak bisa masuk ke sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.